Oke, kita mulai. Silakan yang materi C1, siapa narasumber dan siapa pembahas. Silakan tampil yang narasumber dan siapa pembahasnya. Ya, tolong difoto. Udah difoto? Sudah dikirim? Henry sudah. Teguh Fabian proses. Oke. Yuk kita dengarkan jalan pikiran narasumber. Kemudian nanti kita dengarkan jalan pikiran pembahas. Kalau ada di antara Anda yang berbeda pendapat dengan beliau berdua, bikin catatan di smartphone Anda. Nanti kita bahas di acara terakhir ya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Henry Mardika, NIT 223141005 dari kelas D. Saya akan memaparkan 5 poin penting dari materi C1 yang berjudul Konflik Agraria dalam Pengelolaan Tanah Perkebunan pada PT Hevia Indonesia atau PT Hevindo dengan masyarakat Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Pada poin pertama yaitu konflik agraria banyak disebabkan oleh adanya kesenjangan sumber daya natural, khususnya kesenjangan dalam penguasaan, persepsi, dan konsepsi, serta hukum dan kebijakan yang saling bertentangan. Yang kedua, menurut Fisher tahun 2001 ada 4 tipe konflik, diantaranya yaitu tanpa konflik, konflik laten atau konflik tertutup, konflik permukaan, dan konflik terbuka. Poin ketiga yaitu penyebab konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Nanggung yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, pemahaman, peningkatan jumlah penduduk, pembatasan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya, keterpurukan ekonomi, juga karena perubahan iklim politik setelah reformasi dan krisis moneter. Poin keempat, menurut Fisher tahun 2001 ada teori-teori untuk mengetahui berbagai penyebab konflik, diantaranya yaitu teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori kebutuhan manusia, teori identitas, teori kesalahpahaman antar budaya, dan teori transformasi konflik. Dan poin yang kelima yaitu resolusi konflik yang dilakukan adalah dengan membentuk aliansi bernama Amanat, yaitu Aliansi Masyarakat Nanggung Transformatif, yang dijadikan sebagai wadah perjuangan para petani penggarap Kecamatan Nanggung. Kemudian dilakukan pula mediasi melalui LSM dan juga Komnas HAM. Oke, cukup. Sekarang kita dengarkan pembahas. Silakan Mas. Ya, terima kasih untuk saudara Henry Mahardika. Ya. Di sini Pak, terkait dengan 5 poin yang telah dipaparkan oleh saudara Henry Mahardika, ya mungkin di sini menurut saya yang menarik itu ada di poin 4 ya Pak. Di sini sampaikan dulu jalan pikirannya. Iya. Sudah nggak sabar. Ya, perkenalkan, nama saya Teguh Fabian Kusuma, NIT 223141127, nomor absen 43. Ya, di sini saya telah menulis 5 poin. Yang pertama yaitu jenis konflik. Di sini menjelaskan berbagai jenis konflik seperti konflik laten, terbuka, dan permukaan. Setiap jenis konflik memiliki karakteristik dan penanganan yang berbeda. Yang kedua yaitu penyebab konflik. Terdapat berbagai teori yang menjelaskan penyebab konflik, termasuk teori hubungan masyarakat, negosiasi prinsip, kebutuhan manusia, identitas,
kesalahpahaman antar budaya, dan transformasi konflik. Pengetahuan tentang penyebab konflik dapat membantu dalam mengelola dan menyelesaikan konflik secara efektif. Yang ketiga, kronologi konflik. Menggambarkan kronologi konflik antara PT HPA Indonesia dengan masyarakat Kecamatan Nanggung, mulai dari perubahan HGU hingga aksi protes dan perlawanan masyarakat terhadap perusahaan. Yang keempat, dampak konflik tersebut memiliki dampak yang signifikan baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Dampaknya mencakup ketidaknyamanan, ketidakpastian hukum, dan ketidakseimbangan kekuasaan. Yang kelima, intervensi eksternal. Menggambarkan peran LSM seperti RMI dan HUMA dalam membantu masyarakat dalam menangani konflik dengan PT HPA Indonesia. Intervensi eksternal dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik dan mendukung masyarakat yang terlibat. Oke, sekarang silahkan lihat naskah yang disampaikan narasumber, kemudian tentukan poin berapa yang akan ada kritik. Dan di sini Pak, yang menarik dari 5 poin yang telah dipaparkan oleh Henry, yang poin nomor 4 Pak. Oke, silahkan. Di sini kan terdapat banyak teori yang dapat menyebabkan konflik. Pertanyaan saya, dari berbagai teori tersebut, menurut Henry, teori mana yang paling cocok jika dikaitkan sama konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT HPA Indonesia, dan apa alasan Anda memilih teori tersebut? Oke, saya pikir bisa dipahami. Ya. Silakan Mas, langsung. Baik, pertanyaannya tadi dari poin 4, yaitu teori mana yang paling cocok jika dikaitkan dengan konflik yang terjadi pada perusahaan Hevindo dan masyarakat, dan alasannya. Menurut saya dari teori ini yang paling cocok yaitu teori kebutuhan manusia, karena melihat dari konflik yang terjadi di situ ada terjadi pada tahun 1983 yang terjadi karena PT Hevindo HGU-nya berkurang karena adanya program dari pemerintah, yaitu sertifikasi tanah. Kemudian HGU berkurang sehingga kebutuhan manusia itu semakin meningkat dan keterbatasan lahan menjadi konflik utama. Dan dengan teori ini maka perlu adanya regulasi dan komunikasi baik antara perusahaan Hevindo dan masyarakat, sehingga tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman. Dan dengan komunikasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antara masyarakat dengan melakukan seperti mediasi dan juga diskusi atau diskusi terbuka. Oke ya, jadi dari pertanyaan pembahas menanyakan dari sekian banyak teori, mana teori yang paling cocok untuk membedah konflik yang dibahas di C1. Kemudian narasumber memilih teori kebutuhan manusia. Sebetulnya semua teori ini bisa ya, sama seperti yang kita pelajari di sosiologi agraria, ada 9 teori itu bisa digunakan untuk membedah isu yang sama, tapi nanti isi bedahan yang beda.
saya ingin mencoba mendukung narasumber. Sebetulnya bisa aja Anda gunakan teori yang lain ya, misalnya Anda bisa gunakan teori transformasi konflik. Teori transformasi konflik itu membuat konflik yang awalnya bernuansa negatif menjadi positif. Ya, itu teori itu, transformasi konflik. Tapi saya ingin mendukung narasumber, dia menggunakan teori kebutuhan manusia. Kalau Anda menggunakan teori kebutuhan manusia, Anda gunakan teori kebutuhan yang disampaikan oleh Abraham Maslow ya. Abraham Maslow mengatakan bahwa bicara tentang kebutuhan manusia itu nanti identik dengan kebutuhan masyarakat, dan kalau bicara kebutuhan manusia dan kebutuhan masyarakat ada gambarnya dalam bentuk piramida ya. Gambarnya dalam bentuk piramida. Yang paling dasar itu yang bersifat fisik biologis. Kebutuhan fisik biologis itu apa? Sandang, pangan, papan. Itu yang harus dipenuhi dulu. Kemudian makin ke atas, makin mengerucut, itu yang bersifat abstrak, bersifat eksistensial, bersifat eksistensi. Bahwa seseorang itu diakui harkat dan martabatnya. Tapi yang paling bawah itu adalah kebutuhan fisik biologis. Nah, dalam konteks konflik, biasanya yang menimbulkan anarkisme itu yang di bagian bawah. Yaitu ketika kebutuhan fisik biologisnya tidak terpenuhi, sandang, pangan, papan tidak terpenuhi, maka kemudian menimbulkan anarkisme. Oleh sebab itu, kalau kita letakkan piramida konflik, piramida kebutuhan manusia itu dalam konteks konflik, maka Anda akan lihat bahwa yang berada di piramida paling bawah, yang berkaitan dengan kebutuhan fisik biologis itu adalah masyarakat, sedangkan pemegang HGU berada di level atas di eksistensi. HGU-nya punya eksistensi, tetapi kemudian dalam rangka membangun eksistensinya dia kemudian menabrak bagian bawah dari piramida itu yang ditempati oleh masyarakat. Kebutuhan fisik biologi, sandang, pangan, papan. Oleh sebab itu, kalau kemudian pertanyaannya adalah bagaimana resolusi konfliknya, dipertemukan agar HGU bersedia menurunkan kadar kebutuhannya, kemudian yang ini bersedia naik, jadi di piramida itu dinaikkan sedikit. Jadi bicara tentang masyarakat, maka masyarakat kemudian dimohon untuk agak mengurangi kebutuhan fisik biologisnya, tapi kemudian naik ke usaha mengakui eksistensi perusahaan. Tapi kemudian perusahaan juga diminta untuk berkenan memenuhi sebagian kebutuhan fisik biologis. Itu yang cara mengatasi kalau menggunakan teori yang disampaikan oleh narasumber. Sekarang kita persilakan narasumber mengkritik pembahas, nanti kita bahas kemudian. Ya, silakan. Baik, dari poin yang dipaparkan Teguh, menurut saya poin yang menarik yaitu poin ketiga tentang kronologi konflik. Konflik antara PT FPA dengan masyarakat Kecamatan Agung mulai dari perubahan HGU hingga aksi protes dan perlawanan masyarakat terhadap perusahaan. Pertanyaannya yaitu bagaimana menurut Anda bagaimana solusi yang dapat Anda berikan dalam meredam aksi protes dan perlawanan masyarakat terhadap perusahaan PT FPA Indonesia sehingga konflik tersebut dapat terselesaikan? Oke, silakan. Ya, terima kasih untuk saudara Henry. Tadi pertanyaannya itu solusi untuk meredam aksi protes perlawanan masyarakat terhadap PT FPA Indonesia. Ya, menurut saya kalau dilihat dari sini, yang pertama itu melakukan komunikasi antara PT FPA Indonesia dengan masyarakat. Dengan melakukan komunikasi nantinya semua masyarakat atau PT FPA juga dapat menjelaskan apa yang terjadi antara konflik di masyarakat dan PT FPA. Yang selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan risiko dari kegiatan perusahaan. Yang terakhir mungkin yaitu penyelesaian konflik. Jika konflik tidak dapat diselesaikan secara langsung antara pihak-pihak yang terlibat,
Selanjutnya melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Oke. Oke ya, jadi saya pikir penjelasan dari pembahas cukup logis ya, masuk logika. Kemudian saya ingin menunjukkan mengapa konflik itu terkesan berlarut-larut. Karena kalau Anda perhatikan konflik itu kan tipenya adalah konflik laten ya. Konflik laten itu adalah konflik yang awalnya disembunyikan sehingga mereka berpandangan itu akan bisa diselesaikan secara lokal begitu. Tapi kemudian kan kenyataannya tidak mampu diatasi oleh elit lokal sehingga akhirnya harus dibantu oleh orang-orang dari luar lingkungan setempat. Oleh sebab itu merupakan semacam risiko ketika konflik dibuat sebagai konflik laten. Jadi risikonya adalah ketika elit lokal tidak mampu menangani, maka kemudian konflik menjadi berlarut-larut. Tetapi ada keuntungannya adalah ketika konflik bertipe laten, maka eskalasi konfliknya bisa dihambat. Eskalasi itu semakin meningkat intensitasnya dan kemudian bermuara pada anarkisme. Nah itu bisa dihambat sehingga kemudian cenderung lebih damai dan pada akhirnya bisa diatasi dengan melalui mediasi seperti disampaikan pembahas. Saya pikir oke ya, aplaus buat narasumber dan pembahas. Terima kasih. Serahkan naskahnya. Ya. Oke, terima kasih. Berikutnya C2. Materi C2, siapa pembahas, siapa narasumber. Tolong difoto. Sudah. Adib narasumber. Oh iya. Satu lagi. Ya, Bina. Oke ya, sudah diposting oleh narasumber dan pembahas. Mari kita dengarkan jalan pikiran narasumber. Begitu juga dengan pembahas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Anwar, absen 27. Saya akan membacakan materi C2 mengenai konflik sosial perebutan lahan perkebunan yang terdapat 5 poin penting di dalamnya. Yang pertama, sejak tahun 1993 terjadi konflik perebutan lahan perkebunan antara masyarakat desa Pakel dengan perusahaan dan perhutani. Konflik berawal dari adanya penyerahan HGU secara sepihak atas lahan perkebunan Pakel kepada perusahaan oleh Perhutani Banyuwangi dan BPN Kabupaten Banyuwangi. Padahal pada surat perizinan atau akta tahun 1929 yang diberikan oleh Bupati Banyuwangi menyatakan area tersebut merupakan tanah yang diserahkan untuk diberdayakan sebagai lahan perkebunan. Yang kedua, penyebab konflik yang terjadi meliputi perbedaan kepentingan antara pihak pemerintahan setempat, masyarakat, dan perusahaan yang memiliki kepentingan sebagai berikut. Pemerintahan setempat memiliki kepentingan nyata, yakni menjalankan tugas sesuai dengan pasal yang berlaku, dan kepentingan tersembunyi, yakni usaha mempertahankan martabat. Yang kedua ada perusahaan dengan kepentingan ekonominya, dan yang ketiga masyarakat dengan kepentingan nyata, yaitu suatu kepentingan yang disadari, dan kepentingan tersembunyi, yaitu suatu harapan atau peran yang tidak disadari. Contohnya gotong royong. Untuk poin ketiga, konflik yang terjadi di desa Pakel dapat dikelompokkan menjadi pertama, konflik horizontal, yakni konflik antara warga yang pro dan kontra terbentuknya rukun tani Sumberjo Pakel serta aksinya melawan perusahaan. Yang kedua, konflik vertikal, konflik yang mengacu pada warga Pakel sebagai petani biasa dengan perhutani dan BPN. Yang ketiga, konflik terbuka, volunteer yang empati dengan perjuangan rukun tani Sumberjo Pakel. Yang keempat, konflik realistis, tuntutan untuk mengadili kekerasan pihak kepolisian yang seharusnya melindungi serta pencabutan HGU perusahaan tersebut. Poin keempat,
berlangsungnya konflik membawa dampak positif seperti munculnya semangat juang, terbentuk kembali rukun tani Sumberjo Pakel, serta meningkatkan semangat juang. Selain itu, konflik juga membawa dampak negatif, yakni munculnya tindak kekerasan dan keretakan hubungan di antara anggota kelompok sosial. Poin kelima, upaya yang dilakukan untuk penyelesaian konflik yakni dengan mediasi, dengan menghadirkan Pemkab Banyuwangi, BPN Banyuwangi, Perhutani, Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Banyuwangi, Rukun Tani Sumberjo Pakel, perusahaan, dan pihak kepolisian Banyuwangi. Sekian. Ya, oke, lanjut ke pembahas. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Izin saya Binar Argo Gumilar dengan NT 2231495 izin membahas terkait materi C2 tentang konflik sosial perebutan lahan perkebunan. Kalau yang tadi materi C1 konflik agraria, sekarang kita beralih ke konflik sosial. Mungkin akan ada 5 poin yang saya coba nyatakan pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah penyebab konflik agraria dapat terjadi karena adanya klaim terhadap tanah yang dimiliki masyarakat desa. Ada hak yang dikuasai pihak tertentu atas perizinan yang tidak diketahui oleh masyarakat. Kemudian ternyata sejak pada tahun 1980 terjadi klaim dan konflik dengan perusahaan atas kepemilikan lahan yang termasuk dalam Akta 1929 yang dimiliki oleh warga. Dalam pengelolaan lahan terdapat gangguan penguasaan lahan oleh pihak lain untuk menguasai perkebunan. Poin ketiga, perlawanan dan perjuangan masyarakat Pakel, khususnya Rukun Tani Sumberjo Pakel yang mempertahankan tanah Pakel yang disengketakan dilakukan karena memiliki dasar yang menjadi otoritas mereka. Kemudian dalam materi C2 ini di poin keempat, bentuk konflik dalam masalah ini itu ada 4 Bapak. Yang pertama ada konflik horizontal, konflik yang memiliki kepentingan yang sifatnya terbatas. Di antaranya adalah konflik antara Rukun Tani Sumberjo Pakel dengan masyarakat atau warga Pakel sendiri. Kemudian juga ada konflik vertikal, konflik yang mengacu pada perbedaan posisi, kelas dan otoritas antara warga Pakel dengan perusahaan, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Banyuwangi dan KPH Banyuwangi. Kemudian juga ada konflik terbuka, yaitu banyaknya solidaritas dan volunteer yang empati dengan perjuangan warga Pakel. Selanjutnya juga ada yang disebut dengan konflik realistis, adalah konflik yang mengacu pada kesepakatan damai Rukun Tani Pakel apabila kepentingannya dipenuhi, yaitu kekecewaan dan tuntutan untuk mengadili. Dan poin terakhir adalah solidaritas perjuangan Pakel memberikan upaya rekomendasi berupa konsolidasi dengan melakukan forum diskusi untuk mendapatkan solusi dalam konflik. Oke, sekarang lihat naskah yang disampaikan narasumber. Kemudian poin berapa yang ingin Anda kritik? Baik, dari naskah yang disampaikan oleh narasumber juga terdapat 5 poin penting menurut narasumber. Tetapi di sini saya akan mungkin sedikit tertarik dengan poin kelima, Bapak, terkait upaya yang dilakukan untuk penyelesaian konflik, yakni dengan mediasi dengan menghadirkan Pemkab Banyuwangi dan sebagainya. Nah, mediasi yang bagaimana yang dapat menjadi upaya penanganan konflik sehingga konflik itu dapat diselesaikan mungkin dengan cara yang damai, serta dalam mediasi tersebut bagaimana sebenarnya peran serta antara pihak yang terlibat sehingga mediasi tersebut dapat dinyatakan berhasil atau sukses. Mungkin itu Bapak. Oke, silakan. Baik Bapak, pada poin kelima, seperti apa pelaksanaan mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Salah satu yang saya kutip Bapak, mediasi yang dilakukan dengan BPN Banyuwangi menghadirkan masyarakat Pakel serta Perhutani, Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Banyuwangi yang menerbitkan HGU tersebut. Mereka berdiskusi secara terbuka pada suatu forum. Kemudian BPN Banyuwangi bertindak sebagai penengah atau mediator yang
memberikan beberapa nasihat atau saran kepada kedua belah pihak yang nantinya dapat dijadikan sebagai pengurangan konflik, untuk mengurangi konflik yang terjadi. Sudah? Oke ya, jadi tadi pertanyaan pembahas adalah mediasi yang bagaimana. Kemudian narasumber sudah berusaha menjawab. Saya ingin membantu narasumber untuk lebih mempertegas gitu ya. Jadi kalau Anda ditanya mediasi yang bagaimana, maka gunakan teori struktural fungsional di sosiologi agraria. Apa itu teori struktural fungsional? Teori yang mendorong para pihak untuk membangun sinergi. Untuk membangun sinergi dalam rangka keseimbangan, nanti ujung-ujungnya muaranya harmoni. Harmoni itu kan artinya damai ya. Nah, ketika Anda menggunakan teori struktural fungsional, maka harus dijelaskan peran para pihak ya. Apa peran pemerintah Kabupaten Banyuwangi? Anda tentu paham, pemerintah Banyuwangi itu dibagi dua. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tempo dulu dan saat ini. Tempo dulu mereka yang mengeluarkan keterangan atau alat bukti ya, yang kemudian itu digunakan oleh masyarakat. Kemudian yang saat ini adalah pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mendamaikan para pihak. Itu dari sisi peran pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kemudian pihak berikutnya adalah BPN Banyuwangi. BPN kalau bicara tentang HGU misalnya, maka BPN Kabupaten Banyuwangi kan punya data tentang HGU, kemudian dia juga punya data tentang lokasi yang disengketakan, maka kemudian menjadi penting buat BPN menetapkan apakah lokasi yang disengketakan itu adalah lokasi yang berada di wilayah HGU atau justru sebaliknya. Ada kalanya konflik itu terjadi, mereka mengira itu wilayah HGU padahal di luar wilayah HGU. Kalau itu yang terjadi kan kemudian lebih mudah didamaikan. Solusi berikutnya adalah jangan lupa apabila HGU itu ingin diperpanjang, biasanya kan dikurangi 20%, sehingga itu kemudian bisa menjadi solusi juga. Itu dari segi peran BPN Banyuwangi. Bagaimana dengan perhutani di KPH Banyuwangi? Nah, perhutani di KPH Banyuwangi itu kan dia yang menginisiasi terbitnya HGU untuk perkebunan itu, maka kemudian dia bisa dimintai penjelasan tentang kronologi sampai kemudian terbitnya HGU bagi perkebunan. Kemudian dari Rukun Tani Sumberjo Pakel itu pihak yang melawan, maka kemudian ditanya tentang kepentingannya dan mereka nanti berkontribusi tentang bagaimana peristiwa itu dianggap mengganggu, dianggap menyengsarakan masyarakat, apa bukti-bukti yang bisa disampaikan. Kemudian dari pihak perusahaan tentu nanti bisa didengar keluhan mereka juga bila kemudian ternyata tanahnya menimbulkan sengketa. Termasuk dari pihak kepolisian yang cenderung represi, sehingga kemudian mereka bisa diminta untuk lebih persuasif dalam menangani konflik. Jadi itu kalau kita gunakan teori struktural fungsional dan biarkan itu kemudian berproses, nanti baru kemudian BPN sebagai pihak yang menengahi mengambil keputusan sesudah para pihak menyampaikan pandangannya masing-masing. Dan kemudian itu lebih mudah untuk mencapai apa yang kita sebut dengan konsep win-win solution gitu ya. Jadi itu teknik agar mediasinya bisa dilaksanakan dengan baik seperti permintaan pembahas mediasi yang bagaimana gitu ya. Oke, itu cukup dan sekarang giliran narasumber, silakan mengkritik pembahas di poin berapa? Ya, baik, saya akan mengkritik pada poin yang sama, poin 5. Jadi di situ dituliskan bahwa ada forum diskusi yang dilakukan. Apakah forum diskusi tersebut sama dengan mediasi dan apa yang dihasilkan dari forum tersebut? Oke. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan mencoba menjawab. Mohon izin Bapak nanti apabila ada yang kurang bisa ditambahkan dari Pak Aristiono. Apakah mediasi ini itu sama dengan forum diskusi yang saya bahas di materi C2.5? Mungkin lebih tepatnya kalau mediasi itu dia akan menghasilkan suatu keputusan yang mungkin dapat dikatakan dari Pak Aristiono tadi win-win solution. Tetapi di forum diskusi ini lebih dari sinergi antar pihak, mungkin khususnya dari Solidaritas Perjuangan Pakel dan juga masyarakat pemuda Banyuwangi untuk bertukar informasi tentang hal-hal apa saja yang mungkin dapat menjadi solusi dari konflik yang terjadi, sehingga mungkin akan hampir sama dengan kata-kata musyawarah. Kalau musyawarah untuk
sebuah pencapaian yang mufakat, tapi di forum diskusi ini kita memberikan saling share informasi-informasi tentang mungkin seseorang memiliki pengalaman tentang penyelesaian konflik di daerahnya atau menurut beberapa sumber yang mereka baca, sehingga beberapa informasi-informasi ini dapat menjadi solusi dalam penyelesaian konflik yang ada di daerah tersebut. Dalam hal ini adalah daerah Papua. Oke, begitu Bapak. Apakah bisa? Ya, jadi yang didiskusikan oleh pembahas dengan narasumber adalah konsepnya konsolidasi ya. Jadi kalau konsolidasi itu berarti masing-masing pihak mendengar, masing-masing pihak bicara, kemudian itu diagregasi, diambil kesimpulan bersama. Dan itu tentu bagian atau ada ketersambungan dengan tadi yang kita bilang membangun sinergi untuk membentuk harmoni begitu. Jadi saya pikir penjelasan dari pembahas sudah cukup dan saya pikir kita perlu beri applause kepada pembahas dan narasumber. Terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempat, serahkan naskahnya ke saya. Ya, thank you. Ya, berikutnya kita persilakan narasumber dan pembahas C3. Siapa pembahas dan narasumber? Ya, silakan. Silakan dipoto. Enggak ya materi ini. Oh, enggak ada namanya. Narasumbernya Mbak lupa. Oh. Oh iya. Ayo kita dengarkan narasumber dan pembahas. Kita dengarkan narasumber dulu. Naskahnya sudah diposting ya. Silakan Mbak. Selamat siang. Perkenalkan, saya Nazwa Melani Putri dengan NIT 22310117 yang akan membahas 5 poin penting yang berjudul konflik teritorial dan sengketa tanah kawasan hutan yang dikelola oleh PU Perhutani. Konflik teritorial yang terjadi di Indonesia berawal dari warisan kebijakan kolonial di masa Hindia Belanda yang kemudian berlanjut hingga kebijakan nasional terkini. Ditinjau dari sisi sejarah, maka perubahan-perubahan kebijakan di masa Hindia Belanda hingga masa kemerdekaan dan berlanjut di era reformasi berkontribusi besar terhadap konflik teritorial tersebut. Sekian banyak konflik teritorial yang terjadi di wilayah kerja Perum Perhutani muncul di tengah masyarakat melalui sebuah proses. Pada tahap awal biasanya dimulai adanya keluhan-keluhan karena adanya hak-hak yang dilanggar, diperlakukan tidak wajar, kasar, dipersalahkan, diinjak, dirusak nama baiknya, dilukai hatinya, dan lain-lain. Beberapa kasus sengketa atau klaim terhadap kawasan hutan yang paling sering terjadi di kawasan hutan wilayah kerja Perum Perhutani yaitu ada sengketa tanah timbul atau ansinding dan okupasi kawasan hutan. Secara garis besar terdapat 2 macam sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia, yakni corak yang bersifat horizontal dan corak yang bersifat vertikal. Sengketa horizontal yaitu sengketa yang terjadi antara warga masyarakat, sedangkan sengketa vertikal terjadi antara rakyat melawan kekuatan modal atau negara. Permasalahan-permasalahan yang terjadi muncul karena kurangnya pemahaman tentang masalah yang berkaitan dengan kedudukan hukum kawasan hutan atau belum mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum agraria dan tanah. Oke, sudah cukup. Silakan membahas. Terima kasih Pak. Saya Fatul Sekia, NIT 22314128 akan menyampaikan 5 poin penting terkait konflik teritorial dan sengketa tanah kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani. Poin 1, berbagai macam bentuk konflik dapat ditemukan dalam praktek pengelolaan hutan seperti klaim-klaim sepihak terhadap kawasan hutan
yang diidentifikasi oleh pihak lain, yaitu instansi, badan hukum, atau masyarakat, sebagai tanah-tanah bekas hak-hak barat seperti Eigendom dan atau hak F-Part, ya, atau dianggap sebagai tanah-tanah bekas hak barat, atau dianggap sebagai tanah negara bebas yang kemudian dapat dirambah, diduduki, digarap, serta dimohonkan hak atas tanah itu. 2. Karakteristik hutan yang merupakan sumber daya sangat bernilai mengakibatkan akses pemanfaatan dan kontrol terhadap sumber daya hutan selalu mengundang permasalahan. 3. Konflik tenurial di kawasan hutan perum perhutani ada 1001 macam. Penanganannya selain menempuh jalur hukum secara positif, tetapi juga menggunakan pendekatan kearifan lokal, di mana negosiasi dan mediasi selalu dilakukan sebelum sampai pada tahap adjudikasi. 4. Munculnya sengketa pertanahan tidak dapat dilepaskan dari pentingnya arti penguasaan tanah bagi seseorang atau sekelompok masyarakat yang dengan sendirinya atau mempertahankan hak atas tanahnya. 5. Permasalahan-permasalahan di atas, yaitu konflik dan sengketa kawasan hutan, muncul dikarenakan kurangnya pemahaman tentang masalah yang berkaitan dengan kedudukan hukum kawasan hutan atau belum mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum agraria kehutanan. Oke, sekarang silakan lihat naskahnya narasumber, kemudian di poin mana Anda akan mengkritik. Poin 4, Pak. Oke, poin 4. Poin 3, Pak. Oh ya, poin 3 silakan. Ya. Terkait dengan poin 3, yaitu beberapa kasus sengketa atau klaim terhadap kawasan hutan yang paling sering terjadi di kawasan hutan wilayah kerja perum perhutani, yaitu 1. Sengketa tanah timbul dan okupasi kawasan hutan. Oke, pertanyaannya? Pertanyaannya mungkin bisa dijelaskan mengenai kasus tanah timbul dan status hak apa yang dapat diperoleh, Pak? Oke, ya, saya pikir jelas ya. Silakan, Pak. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Pak Ujang. Tadi yang ditanya itu tanah timbul sama status haknya ya. Nah, tanah timbul itu berarti penambahan tanah, di mana tanah timbul merupakan fenomena alam biasa yang terjadi di beberapa daerah berbatasan dengan laut, danau atau sungai, yaitu adanya tanah yang perlahan-lahan timbul ke permukaan air yang berasal dari endapan lumpur dan lama-kelamaan menjadi suatu pulau atau merupakan suatu keluasan dari suatu pantai atau tepian sungai. Secara kebetulan, tanah timbul ada yang berhimpit dengan kawasan hutan, biasanya hutan bakau atau mangrove. Untuk status haknya, saya akan menjawab setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, maka pasal-pasal dalam 2 KUH Perdata yang mengatur mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk mengatur masalah tanah timbul, ikut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 2 UPA, maka tanah timbul menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Ya, saya tambahkan, tanah timbul, tanah dikuasai oleh negara, oleh sebab itu maka bisa dimohon haknya ya. Kalau di luar kawasan hutan, tapi kalau di kawasan hutan menjadi menarik karena kemudian harus menghadapi rezim penguasa hutan. Tetap dalam hal ini Kementerian Kehutanan atau Perhutani atau Inhutani. Oleh sebab itu saya pikir menjadi penting buat Anda melihat kesejarahan kehutanan di Indonesia. Anda tentu paham bahwa sejarah kehutanan di Indonesia diawali oleh sejarah kolonialisme yang mengkomersialisasi hutan. Jadi hutan itu dikomersialisasi oleh penjajah dalam rangka kepentingan penjajah. Uniknya, sampai saat ini hutan masih tetap dikomersialisasi. Padahal kalau bicara tentang pasal 33 UUD 1945, harusnya dia bagian dari sumber daya agraria, tidak dikomersialisasi tapi untuk digunakan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Apa wujudnya? Harusnya kemudian hutan itu dipilih sedemikian rupa dan itu nanti hasilnya tentu sebagian besar hutan di Indonesia harusnya diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk TORA. Tapi kan Anda paham di pertemuan kita sebelumnya ya, di
Di pertemuan sebelumnya kita paham bahwa dari target 4 juta hektar hanya tercover, hanya mampu direalisasi hanya 2 juta hektar. Itu menunjukkan bahwa belum begitu bersemangat dalam hal non-komersialisasi hutan. Yang justru semangat adalah membangun komersialisasi hutan. Anda mengerti bahwa di Pulau Jawa itu dikomersialisasi oleh perhutani, di luar Jawa dikomersialisasi oleh inhutani. Itu masih ditambah lagi dengan kebijakan, Anda mendengar kawasan hutan yang kemudian dilepas menjadi hutan tanaman industri dan lain-lain, itu menunjukkan kentalnya, kuatnya, paham komersialisasi hutan di kelompok elit Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Oleh sebab itu yang menjadi penting buat kita adalah mendorong agar hutan tidak lagi dikomersialisasi, tetapi digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, dan wujudnya harus dalam bentuk torah, tanah objek reforma agraria yang kemudian diserahkan ke masyarakat. Kalau kemudian timbul klaim bahwa hutan itu hanya lestari ketika dikelola oleh negara, itu klaim yang mistifikasi, mitos. Ya. Mitos bahwa hutan hanya lestari ketika dikuasai oleh negara itu mitos, karena buku saya tentang hutan tanah rakyat itu menunjukkan bahwa hutan bisa digunakan oleh rakyat, dikelola oleh masyarakat, dan tetap lestari. Nanti Anda bisa baca peristiwa di Kalimendong itu menunjukkan bagaimana hutan dilestarikan oleh masyarakat, dan itu menunjukkan gugurnya mitos bahwa hutan hanya lestari ketika dikuasai oleh negara. Gitu ya. Jadi yang ingin kita kritik adalah komersialisasi hutan. Itu yang kemudian menyebabkan mereka yang kemudian ingin mendapatkan hak atas tanah dari tanah timbul di kawasan hutan akan sulit, karena itu bertentangan dengan konsep komersialisasi hutan. Gitu ya. Jadi itu kira-kira tambahan saya untuk membantu memperjelas apa yang disampaikan oleh narasumber. Dan sekarang giliran narasumber, silahkan mengkritik pembahas. Poin berapa? Baik, saya di sini akan mengkritik tentang poin yang pertama. Oke. Di mana poin pertama di situ Anda menyebutkan beberapa bentuk-bentuk konflik. Nah, mengapa dalam pertanyaannya, mengapa dalam praktek pengelolaan hutan menjadi permasalahan agraria yang cukup kompleks? Oke. Ya. Izin menjawab, Pak. Jadi pertanyaannya, mengapa poin 1 terkait dengan mengapa pengelolaan hutan dan permasalahan agraria menjadi permasalahan yang cukup kompleks begitu ya, Pak? Menurut saya berdasarkan poin 1 dapat diketahui bahwa permasalahan yang terjadi itu melibatkan berbagai pihak, Pak. Di antaranya ada instansi yaitu perhutani sendiri, badan hukum, dan masyarakat yang ada di sekitar, Pak. Selain itu, adanya konflik tanah-tanah yang berkaitan dengan tanah-tanah hak barat dan tanah-tanah bekas hak adat secara langsung akan berhubungan dengan masyarakat hukum adat yang ada di sekitar, Pak. Jadi masalah ini cukup serius juga karena berkaitan dengan kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah yang berada di kawasan hutan itu sendiri, Pak. Jadi menurut saya permasalahan ini cukup serius dan kompleks, Pak. Oke. Oke ya, jadi saya pikir jawaban dari pembahas cukup jelas, cukup logis, tapi kemudian saya ingin menyampaikan informasi bahwa kalau Anda tertarik tentang kasus konflik agraria di kawasan hutan, terutama dengan masyarakat adat, coba Anda perhatikan jadwal seminar senior Anda yang semester 8 sekarang. Itu ada beberapa bimbingan saya yang meneliti tentang konflik masyarakat adat terhadap Kementerian Kehutanan. Jadi mereka berkonflik dengan Kementerian Kehutanan karena lokasi tanah adatnya itu dianggap sebagai kawasan hutan. Padahal mereka sudah menguasai itu sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan sebelum Belanda datang itu sudah kawasan adat, gitu ya. Jadi saya pikir itu menarik bagi Anda yang senang dengan konflik agraria antara Kementerian Kehutanan dengan masyarakat adat. Saya pikir demikian, kita akhiri, kita aplaus buat pembahas dan narasumber. Terima kasih telah berbagi pengetahuan. Serahkan naskahnya ke saya, kemudian kembali ke tempat. Terima kasih. Berikutnya si 4 ya. Siapa yang pembahas dan narasumber si 4? Silakan ke depan.
Sekarang baru jam 14.32, jadi kemungkinan jam 3 udah selesai ya. Mudah-mudahan sebelum azan sudah selesai. Sekarang C4 ya Mbak? Iya. Tolong difoto. Mbak Diva narasumber. Oh, mau membahas. Narasumbernya belum ya? Ya, silakan. Mbak Dinda, oh ya. Oke, sudah diposting oleh narasumber dan pembahas. Kita dengarkan jalan pikiran mereka berdua, nanti kita diskusikan. Silakan. Baik, perkenalkan, saya Anida Risma, nomor absen 1. Di sini saya akan membahas tentang materi keempat tentang konflik agraria pembangunan jalan tol Pasuruan Probolinggo, studi kasus Desa Sumberdawasari, Kecamatan Gerati, Kabupaten Pasuruan. 5 poin penting dari materi ini adalah yang pertama, konflik yang terjadi dalam proses pembangunan jalan tol Pasuruan Probolinggo di Desa Sumberdawasari dikarenakan persoalan nilai ganti rugi. Warga enggan melepaskan tanahnya begitu saja karena tanah bagi mereka merupakan sumber ekonomi sehari-harinya. Poin yang kedua, nilai ganti rugi yang tidak sesuai membuat warga Desa Sumberdawasari tidak melepaskan tanahnya. Maka pemerintah melalui UU Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan aturan sistem konsinyasi. Ganti rugi berupa uang tetap dititipkan ke pengadilan setempat. Bila warga Desa Sumberdawasari tidak berkehendak mengambil uang ganti rugi, maka tanah harus tetap dibebaskan. Poin ketiga, jika proses pembebasan tanah mencapai 80%, akan tetapi bila ada warga Desa Sumberdawasari yang enggan menerima ganti rugi, maka akan dilakukan negosiasi antara warga Desa Sumberdawasari pemilik tanah dan panitia pelaksana pembangunan di kantor Desa Sumberdawasari. Poin keempat, panitia pelaksana pembangunan berupaya lagi meyakinkan warga Desa Sumberdawasari agar tanahnya untuk dibebaskan. Akan tetapi sekali warga tetap menolak. Dan poin yang terakhir adalah setelah terjadi kesepakatan antara panitia pelaksana pembangunan dan masyarakat pun menimbulkan pro dan kontra karena ganti rugi melalui musyawarah masih belum mampu memenuhi keinginan warga Desa Sumberdawasari yang menolak, sehingga hal ini berimbas pada terhambatnya pembangunan yang tidak sesuai dengan target yang dikehendaki. Sekian, terima kasih. Ya, silakan ke pembahas. Terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diva Rahman Sulaili, NIT 223140998. Saya akan menjelaskan tentang 5 poin materi konflik agraria pembangunan jalan tol Pasuruan Probolinggo. Poin yang pertama yaitu pembangunan jalan tol di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur telah menimbulkan konflik. Konflik terjadi di Kecamatan Gerati, tepatnya di Desa Sumberdawasari. Konflik disebabkan karena warga enggan melepaskan tanahnya dan enggan menerima ganti rugi. Pada poin kedua, teori konflik yang digunakan pada konflik pembangunan jalan tol Pasuruan Probolinggo adalah teori konflik Dahrendorf. Teori tersebut menekankan pada analisis konflik yang mengidentifikasi beragam kekuasaan dalam masyarakat. Dalam hal ini, posisi dan otoritas warga Desa Sumberdawasari lebih rendah daripada posisi dan otoritas panitia pelaksana pembangunan jalan tol Pasuruan Probolinggo. Pada poin ketiga, ketika proses pembebasan tanah telah mencapai 80%, akan tetapi bila ada warga Desa Sumberdawasari yang enggan menerima ganti rugi, maka akan dilakukan negosiasi antara warga Desa Sumberdawasari pemilik tanah dan panitia pelaksanaan pembangunan di kantor Desa Sumberdawasari. Pada poin keempat, bila negosiasi tidak mampu menyelesaikan persoalan ganti rugi, maka Bupati Kabupaten Pasuruan melayangkan surat keputusan final untuk masalah ganti rugi. Dan pada poin terakhir, nilai ganti rugi yang tidak sesuai membuat warga Desa Sumberdawasari tidak melepaskan tanahnya, maka pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menjalankan aturan sistem konsinyasi. Oke, sekarang lihat naskahnya narasumber, kemudian kritik. Poin berapa?
Saya tertarik pada poin kelima, Pak. Oke. Apa kritiknya? Pada poin kelima itu kan menyebutkan panitia sudah melakukan musyawarah, tetapi masih belum mampu memenuhi keinginan warga dan berimbas pada terhambatnya pembangunan yang tidak sesuai target. Saya ingin bertanya kepada narasumber, mengapa masih terdapat ketidakpuasan dari sebagian warga desa? Lalu bagaimana peran pemerintah daerah atau lembaga terkait dalam menangani dan menyelesaikan konflik yang timbul terkait pengadaan tanah ganti rugi untuk pembangunan jalan tol Pasuruan Probolinggo di desa Sumberdawe Sari agar tidak berimbas pada terhambatnya pembangunan yang tidak sesuai target. Oke, ya, silakan. Baik, menanggapi dari pertanyaan pembahas, menurut saya adanya ketidakpuasan warga itu mungkin disebabkan karena nilai ganti rugi yang ditawarkan itu tidak sebanding dengan nilai tanah yang mereka miliki. Dan mungkin warga merasa bahwa proses musyawarah itu kurang transparan dan adil sehingga kepentingan mereka tidak dipertimbangkan dengan baik. Kemudian adanya ketidaktahuan dan kurang pahamnya mereka mengenai hak-hak mereka dalam proses pengadaan tanah itu juga dapat meningkatkan adanya ketidakpuasan warga tersebut. Kemudian dengan apa peran pemerintah daerah atau lembaga terkait? Mungkin untuk peran pemerintah atau lembaga terkait itu dapat memfasilitasi dialog antara warga dengan panitia pelaksana pembangunan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan merata dan memastikan bahwa mereka sudah melakukan musyawarah yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta partisipatif, dan sehingga dengan adanya musyawarah yang transparan itu dapat mempertimbangkan kepentingan warga setempat. Kemudian pemerintah juga dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai hak-hak apa yang harus diperjuangkan dalam proses pengadaan tanah dan ganti rugi tersebut. Dan selain itu pemerintah daerah atau lembaga terkait juga mungkin dapat memberikan bantuan mediasi atau advokasi dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul, sehingga dapat mencari solusi yang tepat yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga dengan adanya peran pemerintah tersebut diharapkan tidak adanya lagi keterlambatan proses pengadaan tanah ganti rugi yang terjadi di desa Sumberdawe Sari. Oke ya, jadi persoalannya adalah bagaimana konflik itu bisa terjadi. Kemudian tadi narasumber sudah mencoba menjelaskan bagaimana cara mengatasinya. Saya ingin menambahkan sedikit bahwa konflik pengadaan tanah ini terjadi karena nilai ganti ruginya tidak disepakati. Kemudian persoalan berikutnya adalah yang harus Anda pahami adalah ada risiko bagi tim pengadaan tanah. Risikonya dua. Tim pengadaan tanah itu bila dia tidak memenuhi harga tanah sesuai dengan keinginan masyarakat, maka masyarakat akan menghujat dia, menganggap tim pengadaan tanah itu jahat, tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Jadi dia dihujat oleh masyarakat ketika nilai ganti ruginya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Sebaliknya, kalau tim pengadaan tanah memenuhi keinginan masyarakat, tetapi kemudian berbeda atau sangat jauh nilainya dari yang ditetapkan oleh pemerintah, maka kemudian tim pengadaan tanah bisa dituduh korupsi. Anda tentu pernah dengar ya, beberapa kepala kantor masuk penjara hanya gara-gara hal semacam itu. Jadi dia dituduh korupsi. Kenapa dia dituduh korupsi? Karena bunyi teks korupsinya adalah yang bersangkutan dianggap memperkaya orang lain dengan merugikan negara. Negara kan harusnya untung dapat tanah dengan harga rendah, tapi kemudian dia buat tanah dengan harga tinggi sehingga kemudian negara menjadi beban dan kemudian orang lain menjadi kaya. Jadi sebetulnya pengadaan tanah punya dilematika. Di satu sisi, kalau dia menolak kepentingan masyarakat, dia dituduh jahat, tapi kalau dia memenuhi kepentingan masyarakat, dia dituduh korupsi. Itu dua sisi yang berat bagi tim pengadaan tanah. Oleh sebab itu sebetulnya ada tim pengamannya, ada solusi pengaman agar tim pengadaan tanah tidak dituduh jahat dan tidak dituduh korupsi, yaitu kehebatan tim appraisal.
harus dipilih tim appraisal yang betul-betul mampu mendeteksi harga tanah yang pantas, harga tanah yang objektif. Saya punya pengalaman dulu dengan almarhum Profesor Silalahi. Kami di Jakarta punya proyek menentukan harga tanah dalam rangka pengadaan tanah. Kami buat 35 variabel untuk menentukan harga tanah agar objektif. Dan kemudian dibuat oleh teman-teman IT dengan sistem aplikasi, kemudian mudah bagi tim pengadaan tanah untuk menentukan lokasi di sini harganya sekian, sehingga kemudian tim pengadaan tanah terhindar dari tuduhan jahat dan terhindar dari tuduhan korupsi. Oleh sebab itu menjadi penting peran tim appraisal. Dan saya melihat dalam kasus ini tim appraisalnya lemah. Sehingga kemudian masyarakat tidak berkenan menerima ganti rugi dan kemudian tim pengadaan tanah memaksakan diri dengan menerapkan mekanisme konsinyasi. Ya. Itu tambahan saya untuk penjelasan dari narasumber. Berikutnya saya persilakan narasumber mengkritik pembahas di poin berapa. Mungkin poin yang akan dibahas adalah poin kelima, Pak, tentang pemerintah yang menerapkan sistem konsinyasi. Oke. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, bagaimana Anda menilai keputusan pemerintah dalam menerapkan sistem konsinyasi untuk mengatasi masalah ganti rugi di Desa Sumberdawasari? Apakah Anda setuju dengan pendekatan pemerintah untuk menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan setempat jika warga Desa Sumberdawasari tidak ingin mengambilnya? Ya. Langsung saja, saya akan menanggapi pertanyaan oleh narasumber. Menurut saya, menilai keputusan pemerintah dalam menerapkan sistem konsinyasi untuk mengatasi masalah ganti rugi tanah di Desa Sumberdawasari itu haruslah mempertimbangkan beberapa aspek serta kebijakan yang ada. Keputusan ini mungkin dianggap sebagai solusi pemerintah dalam konflik tersebut. Perlu diketahui juga sebelumnya sudah dilakukan musyawarah dan negosiasi. Tetapi masih ada yang menolak, sedangkan pembangunan harus tetap harus berjalan, harus tetap dilaksanakan. Dengan menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan setempat, pemerintah dapat memastikan bahwa kompensasi yang layak tersedia bagi pemilik tanah yang terkena dampak. Namun, keputusan ini juga harus dinilai dengan memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan jangka panjang, serta sejauh mana kompensasi itu yang ditawarkan itu adil dan sebanding dengan nilai tanah dan kerugian yang mungkin dialami oleh pemilik tanah. Kemudian peraturan tersebut juga harus memperhitungkan keberlanjutan ekonomi dan sosial warga Desa Sumberdawasari serta dampak jangka panjang dari keputusan tersebut terhadap komunitas lokal. Oleh karena itu, penilaian terhadap keputusan pemerintah dalam menerapkan sistem konsinyasi ini harus memperhitungkan berbagai aspek termasuk keadilan, keberlanjutan, partisipasi aktif oleh semua pihak yang terkait. Oke ya, saya pikir yang disampaikan pembahas sudah cukup lengkap ya. Saya tidak akan menambahkan dan memang harusnya begitu. Tapi kemudian kalau Anda berkenan memfokuskan diri pada tim appraisal, saya pikir perlu second opinion ya. Jadi kalau tim appraisal yang saat ini menetapkan harganya sekian, coba second opinion buat tim appraisal yang lain. Kemudian sesudah itu ditetapkan harga yang menjadi lebih moderat atau dimoderasikan antara dua tim appraisal itu, sehingga kemudian itu menjadi jalan tengah daripada sekedar memaksakan diri menitipkan konsinyasi. Tapi meskipun itu tentu menambah biaya karena harus menambah tim appraisalnya ya. Saya pikir demikian. Applause buat pembahasan narasumber. Terima kasih. Sekarang kita masuk tahapan terakhir. Tahapan yang saya bilang bukunya tebal itu ya. 280 halaman. Ya, silakan. Oke, di posting. Ya. Sudah diposting ya. Yang suka yang narasumber. Oke. Sudah posting? Enggak ada namanya ya.
Dia cuma dikasih kode gitu. Ini loh. Nggak ada namanya. Oh iya. Oke, sudah diposting oleh narasumber dan pembahas. Mari sekarang kita dengarkan. Tapi sebelum masuk ke narasumber, saya ingin cerita sedikit tentang buku itu. Jadi buku itu kan buku kerjasama antara STPN dengan IPB, Institut Pertanian Bogor. Jadi kami para dosen STPN dengan para dosen IPB berunding, bergabung, buat naskah untuk menunjukkan tentang problematika pertanahan. Dan saya masuk di dalam tim itu, saya kalau nggak salah nangani daerah Garut ya. Mari kita dengarkan narasumber. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Siva Deni Amri, NIT 22314125 akan memaparkan materi C5 yang berkaitan tentang memahami dan menemukan jalan keluar dari problem agraria dan krisis sosial ekologi. Yang pertama, studi kasus Desa Garut. Melalui studi kasus 2 desa di Garut, pembahasan ini memberikan gambaran konkret tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan Indonesia, khususnya Jawa. Yang kedua, pembentukan modal dan ekstraksi surplus. Analisis tentang proses pembentukan modal dan ekstraksi surplus di level komunitas memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana mekanisme ekonomi beroperasi dan berdampak pada reproduksi kemiskinan di masyarakat pedesaan. Yang ketiga, penciptaan kemiskinan. Pembahasan mengenai bagaimana pembentukan modal dapat menciptakan kemiskinan memberikan perspektif baru tentang kompleksitas hubungan antara pembangunan baru tentang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Yang keempat, trickle down effect. Pendekatan menetas ke bawah dalam penelitian pembentukan modal era 90-an menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi pada tingkat nasional dapat berdampak pada peluang bekerja dan berusaha di masyarakat. Yang kelima, tentang relevansi dengan realitas sosial. Pembahasan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang bagaimana dinamika ekonomi lokal dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan sehingga memiliki relevansi yang tinggi dengan realitas sosial yang ada. Oke, berikutnya pembahas, silakan. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Fania Mahdani, NIT 22314129. Di sini saya akan menyampaikan 5 poin penting pada materi kelima, yaitu yang pertama, kerangka pemikiran mengenai problem agraria dan krisis sosial ekologi serta pemecahannya. Terdapat kerangka pemikiran yang membahas masalah agraria dan krisis sosial ekologi serta solusinya. Yang kedua, pola distribusi tanaman dan sayuran di hamparan Cipurai dan Papandayan, menunjukkan pola distribusi tanaman semusim akar wangi di hamparan Cipurai dan sayuran di hamparan Papandayan. Yang ketiga, proses polarisasi kepemilikan lahan di kampung laut, menggambarkan proses polarisasi kepemilikan lahan di kampung laut. Yang keempat, skema alur seleksi calon penerima program, menyajikan skema alur seleksi calon penerima program dengan prioritas yang jelas. Yang kelima, kondisi kesejahteraan pra dan pasca akulturasi, menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani setelah memiliki tanah dengan pengaturan pembagian tanah dan produksi yang tepat. Oke, sekarang silakan lihat naskah narasumber, kemudian kritik poin berapa. Mungkin yang menurut saya menarik yaitu pada poin kelima. Oke, poin kelima. Yaitu tentang relevansi dengan realitas sosial. Pada pembahasan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang bagaimana dinamika ekonomi lokal mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan sehingga relevansi yang tinggi dengan realitas sosial yang ada. Oke, pertanyaannya? Pertanyaannya, apa yang dapat diimplementasi dari program reforma agraria agar dapat mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah dan meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap sumber daya ekonomi lokal? Oke.
Silakan Mbak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fania terkait dengan poin kelima, yaitu relevansi dengan realitas sosial. Pembahasan ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga memberikan gambaran nyata dan bagaimana implementasi dari reforma agraria dapat mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah dan meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap sumber daya ekonomi lokal. Seperti yang kita tahu, reforma agraria banyak dipengaruhi oleh berbagai sektor seperti sosial, politik, dan juga ekonomi. Pada aspek sosial, seperti ketimpangan sosial, hak-hak atas tanah, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan menjadi bagian dari reforma agraria. Politik, pada faktor politik juga termasuk kepentingan politik dan dukungan politik juga dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pada reforma agraria. Dan juga faktor ekonomi seperti kebijakan harga, investasi dalam pertanian, dan akses ke modal serta sumber daya finansial dapat mempengaruhi jalannya reforma agraria. Pada implementasi reforma agraria dapat diambil beberapa langkah. Yang pertama, pada redistribusi tanah secara adil. Kita dapat memastikan bahwa tanah yang dimiliki oleh segelintir individu ataupun kelompok yang kaya dialihkan kepada petani kecil ataupun masyarakat pedesaan yang membutuhkan. Kita juga dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya utama untuk berproduksi. Yang kedua, tentang pemberian bantuan teknis dan modal. Kita juga dapat memberikan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan dan juga pendampingan kepada petani kecil untuk meningkatkan keterampilan pertanian mereka. Selain itu, kita juga dapat menyediakan modal usaha seperti pinjaman dengan bunga rendah ataupun hibah bagi mereka yang membutuhkan untuk memulai atau mengembangkan usaha pertanian mereka. Yang ketiga, kita dapat membentuk lembaga-lembaga yang mendukung terkait dari implementasi tersebut, yang dapat membantu meningkatkan daya tawar petani kecil dalam negosiasi dengan pihak lain, serta kita dapat memungkinkan mereka untuk mengakses lebih banyak sumber daya dan pasar. Yang keempat, tentang perlindungan hukum. Kita juga dapat memastikan adanya perlindungan hukum bagi hak kepemilikan tanah masyarakat pedesaan, sehingga mereka tidak rentan terhadap pengusiran atau penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain. Hal ini akan memberikan kepastian dan keamanan bagi mereka dalam mengelola tanah dan mengembangkan usaha pertanian mereka. Dari beberapa langkah tersebut, implementasi reforma agraria dapat membantu mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan juga meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap sumber daya ekonomi lokal, sehingga kita dapat memperkuat daya saing dan juga kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Oke ya, jadi yang dijelaskan oleh narasumber itu berkaitan dengan bagaimana realisasinya agar kemudian kita bisa mengurangi ketimpangan. Tapi karena ini kan poinnya tentang relevansi dengan realitas sosial, saya ingin tunjukkan realitas sosialnya, terutama berkaitan dengan penelitian saya di Garut yang dimuat di buku itu ya. Jadi kalau Anda mendengar kata tadi narasumber menyebut kata investasi dan sumber daya finansial, ketika bicara tentang investasi dan sumber daya finansial itu sebetulnya masih netral, tidak ada unsur negatif positif di situ. Tapi kemudian mari kita lihat proses sosialnya di masyarakat. Di awal masyarakat di Garut itu biasa, normal, kehidupan petani biasa. Kemudian masuk modal dari luar. Ketika masuk modal dari luar, modalnya cukup besar dan kemudian itu berhadapan dengan nilai harga tanah di Garut yang saat itu relatif rendah. Kenapa relatif rendah? Karena memang masyarakat Garut saat itu hidupnya sederhana. Jadi nilai harga tanahnya juga rendah. Maka kemudian oleh si pemilik modal tanahnya dibeli. Dan kemudian sesudah tanahnya dibeli dijadikan tanah perkebunan dan mantan pemilik tanah itu kemudian menjadi pegawai perkebunan. Bagaimana yang terjadi di level individu? Yang terjadi di level individu adalah petani senang. Pertama, dia senang karena bisa jual tanah. Yang kedua, dia senang karena bisa mendapat pekerjaan. Yang ketiga, dia senang karena pendapatannya dari hasil bekerja di perkebunan lebih tinggi dari pendapatan dia ketika bertani. Ketika bertani, seperti penelitian saya kan, Anda sudah tahu ya, penelitian saya terakhir itu menyatakan bahwa mereka seringkali harus mengeluarkan uang 2 juta, tapi pendapatannya hanya 200.000. Sedangkan bekerja sebagai pegawai perkebunan bisa lebih tinggi. Maka kemudian, mari kita lihat pola konsumsi domestiknya. Pola konsumsi domestik itu artinya bagaimana mereka mengeluarkan uang untuk kebutuhan keluarga.
ketika mereka masih menjadi petani, mereka mengeluarkan uang untuk kebutuhan keluarga relatif sederhana. Tetapi kemudian ketika mereka menjadi pegawai perkebunan, agak naik sedikit pola pengeluaran uangnya untuk kebutuhan keluarga. Tetapi kemudian persoalan muncul ketika perusahaan perkebunan kemudian harus melakukan reorganisasi dan restrukturisasi perkebunan. Apa itu? Yaitu ketika perkebunan semakin modern, maka digunakan sistem baru, peralatan baru yang lebih modern, sehingga kemudian pegawai perkebunan yang mantan petani itu tidak memiliki kapasitas untuk ikut modernisasi. Oleh sebab itu kemudian mereka di PHK. Nah, ketika di PHK itu kan kemudian turun penghasilannya. Anda bisa lihat bagaimana mereka awalnya biasa, kemudian naik, dan kemudian harus turun. Itu kan menimbulkan drama psikologis yang besar, dan itu kemudian menimbulkan efek negatif ketika akhirnya kemudian memicu konflik dalam hal perebutan wilayah. Perebutan area perkebunan yang sebetulnya itu tanah mereka. Itulah relevansi antara konflik dengan realitas sosial. Jadi Anda bisa paham bagaimana konflik itu awalnya tidak nampak sebagai konflik, embrionya embrio biasa, tapi kemudian ketika dimanage dengan kekeliruan yang sangat besar dalam hal pemikiran, dalam hal konsep, maka kemudian justru menimbulkan konflik. Tadi saya sudah bilang ya, ketika investasi masuk, sumber daya finansial masuk, no problem. Kemudian psikologinya mulai dimainkan, biasanya pola konsepnya biasa, kemudian tinggi, kemudian di PHK. Jadi itulah realitas sosial terjadi di lapangan, terutama dalam konteks Garut ya. Nanti Anda bisa teliti lebih jauh, mungkin di wilayah-wilayah yang lain, Anda bisa teliti dalam bentuk skripsi yang bisa Anda buat. Oke, sekarang giliran narasumber mengkritik pembahas. Dipersilahkan di poin berapa? Baik, saya tertarik dengan poin kelima tentang kondisi kesejahteraan pra dan pasca okupasi. Menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani setelah memiliki tanah dengan pengaturan pembagian tanah dan juga produksi yang tepat. Saya ingin menanyakan bagaimana kondisi kesejahteraan pada masa pra-okupasi dan pasca okupasi, terutama untuk kesejahteraan petani. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sipa. Kondisi kesejahteraan pada masa sebelum okupasi atau pra-okupasi, terutama pada petani, bisa dilihat dari ukuran lahan yang dikuasai, jenis rumah yang dihuni, pola makan kepemilikan, ternak, tingkat pendidikan, dan jenis usaha pertanian yang dilakukan. Sedangkan kondisi kesejahteraan terutama pada petani pada masa pasca okupasi adalah dengan peningkatan ukuran lahan yang dikuasai, perubahan jenis rumah yang dihuni, perbaikan pola makan sehari-hari, peningkatan kepemilikan, dan peningkatan pada pakaian, peningkatan tingkat pendidikan, dan perubahan dalam jenis usaha pertanian yang dijalankan. Oke. Ya, itu bicara tentang dinamika kehidupan petani ya. Tapi saya ingin ingatkan, kalau Anda bicara tentang kesejahteraan petani, saya selalu sampaikan minimal 4 kesejahteraan itu ya. Kesejahteraan sosial, ekonomi, budaya, psikologis. Ekonomi kalau pendapatannya meningkat, sosial kalau mereka semakin solid, semakin kompak, semakin rukun. Budaya kalau mereka bisa mengekspresikan value-nya. Kemudian psikologis kalau mereka kemudian tenang bekerja karena ada jaminan penghidupan atau penghasilan di setiap harinya. Saya pikir demikian. Penjelasan dari pembahas sudah cukup baik. Yuk sekarang kita akhiri pertemuan kita. Applause buat pembahas dan narasumber. Terima kasih. Oke, bagi yang lain yang tidak sempat menjadi pembahas dan narasumber, bila ada catatan dipersilahkan. Ingin dikonfirmasi. Ada? Kalau nggak ada nanti Anda baca sendiri di bukunya ya. 280 halaman, jadi harap maklum gitu ya. Oke, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Kalau nggak ada, oke kita tutup pertemuan kita hari ini. Ini pertemuan kita yang terakhir, nanti kita ketemu lagi sesudah UTS. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan pertama apresiasi atas kehadiran Anda pertemuan 1, 2, 3, 4. Sekaligus permohonan maaf kalau kadang-kadang saya tegur Anda karena saya cinta pada Anda ya.
Jadi saya sayang sama Anda, saya ingin Anda bisa paham reforma agraria. Makanya kalau ada yang ngobrol saya suruh keluar. Tapi kan sebetulnya saya ingin Anda punya kemampuan yang baik dalam reforma agraria. Kemudian nanti mohon Komkes menghubungi Pak Deden, karena nanti pertemuan 5, 6, 7 itu Pak Deden. Pertemuan ke-8 UTS. Kalau UTS, kalau Anda tanya pada saya, apa kisi-kisinya? Kisi-kisinya adalah materi yang kita diskusikan. Jadi saya tidak akan buat soal ngambil dari 280 halaman, saya pilih, itu enggak. Yang kita diskusikan, jadi Anda sukanya materi apa, itu yang kita bahas di UTS. Gitu ya. Jadi saya pikir itu mudah ya. Dan kemudian nanti silakan lihat videonya atau lihat catatan yang disampaikan oleh narasumber yang ada di WA Group ya. Kemudian saya pikir demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat sore. Dr. Hadir. Yang kemarin yang materi yang kemarin kan yang taksi sakit Pak, yang saya ganti kan, tapi saya lupa ganti namanya tulis namanya Di ini di WA. nanti ditulis aja. Oh ya, nanti saya Dikirim ke saya. Nanti hubungi Pak Deden. Ya, terima kasih ya Pak. Thank you.